Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan kembali belajar tentang kemampuan verbal, yaitu 4 soal analogi, 4 soal sinonim, 4 soal antonim, dan juga 4 soal pengelompokan kata. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal, atau yang ingin belajar tentang tes potensi akademik, atau yang ingin menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas soalnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang analogi atau tentang padanan kata. Jadi sebelum kita masuk pada soal nomor 1, silakan bagi teman-teman yang ingin mencoba menemukan jawabannya sendiri untuk videonya di pause sebelum kita bersama-sama menemukan jawabannya. Jadi di sini nomor 1 ada kata pasang titik 2 cabut. Nah, kalau teman-teman tahu, pasang dan cabut ini memiliki arti yang berlawanan atau mereka ini berantonim. Berarti sekarang kita kaitkan di opsi. Kita cari opsi mana yang berantonim. Kita lihat opsi A, biasa titik 2 sederhana. Ini bukan antonim ya, melainkan ini bisa dikatakan mereka bersinonim. Kemudian opsi B, di sini ada bernama titik 2 anonim. Ini benar ya. Jadi bernama ini adalah antonim dari anonim. Anonim ini sendiri artinya juga adalah tidak memiliki nama atau tidak memiliki identitas. Berarti antonimnya adalah bernama atau memiliki identitas. Kita lihat opsi C, susah titik 2 sulit. Ini salah ya, karena ini bersinonim. Sedangkan kita mencari antonim untuk soal nomor 1 ini. Kemudian D, akurat titik 2 hitung. Ini tidak berkaitan, maka ini salah. Opsi E, melarat titik 2 miskin. Ini juga tidak berantonim ya, maka dia salah. Berarti kita ketemu jawaban dari nomor 1 pasang titik 2 cabut itu adalah B, bernama titik 2 anonim. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 di sini ada kata pelestarian titik 2 konservasi. Nah, kira-kira analoginya seperti apa? Nah, jika teman-teman tahu, konservasi ini juga artinya adalah pelestarian. Atau pelestarian ini juga kata lainnya adalah konservasi, maka nomor 2 ini hubungannya adalah sinonim. Maka tugas kita sekarang mencari di opsi yang bersinonim. Kita lihat opsi A, observasi titik 2 peninjauan. Ini benar ya, karena observasi juga artinya peninjauan, dan peninjauan kata lainnya juga adalah observasi. Kita lihat opsi B, rusak titik 2 bakar. Ini juga tidak berkaitan ya, maka salah. Opsi C, konservatif titik 2 pintar. Ini salah ya, karena hubungannya itu berantonim. Konservatif ini juga bisa diartikan kolot atau bodoh gitu ya. Kemudian opsi D, kabur titik 2 salah. Ini juga tidak berkaitan. Opsi E, damai titik 2 rusuh. Ini juga berantonim, maka bukan jawaban karena kita mencari hubungan yang sinonim. Berarti jawaban yang paling setara dari soal nomor 2 pelestarian titik 2 konservasi itu adalah A, observasi titik 2 peninjauan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata air titik 2 dahaga titik 2 terhidrasi. Nah, kira-kira analoginya seperti apa? Jadi di sini ada air, ada dahaga, ada terhidrasi. Nah, jika kita buatkan analoginya, maka bisa menjadi tidak ada air, kita akan merasa dahaga atau merasa haus. Ini yang tidak ada ya. Kemudian ada air, maka kita akan terhidrasi atau asupan cairan tubuh kita itu cukup. Nah, sekarang kita coba kaitkan di opsi yang ada. Opsi A, tidak ada baju, maka lusuh. Ada baju maka baru. Ini tidak berkaitan ya. Kemudian opsi B, tidak ada jus maka minuman, ada jus maka haus. Ini juga masih salah. Opsi C, tidak ada terang maka lampu, ada terang maka gelap. Ini masih kurang tepat ya. Kemudian opsi D, tidak ada tenaga
maka hebat. Ada tenaga, maka loyo. Ini juga salah. Kemudian opsi E, tidak ada makanan, maka lapar. Ada makanan, maka kenyang. Ini bisa jadi ya. Jadi, nomor 3, air titik 2 dahaga titik 2 terhidrasi, itu setara dengan E, makanan titik 2 lapar titik 2 kenyang. Tadi kan nomor 3 tidak ada air, itu dahaga. Kemudian ada air, itu terhidrasi. Nah, sekarang di opsi E, tidak ada makanan, maka itu kita lapar. Ada makanan, maka kita kenyang, gitu ya. Maka yang setara dengan nomor 3 itu adalah E. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 4. Di sini ada kata jahat titik 2 antagonis. Ini bisa kita analogikan. Antagonis ini adalah mencerminkan sifat atau tokoh yang jahat. Nah, coba kita kaitkan di opsi A, lembut titik 2 lemah. Ini masih kurang tepat ya. Kemudian B, selesai masalah. Ini masih kurang tepat ya. Opsi C, hebat biasa. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian opsi D, protagonis titik 2 baik. Ini bisa jadi ya. Protagonis ini juga bisa diartikan itu adalah peran utama, sifat yang baik atau sifat yang mendukung. Kemudian opsi E, ada dagang titik 2 aksi. Ini juga tidak berkaitan ya. Maka ke nomor 4 kita ketemu jahat titik 2 antagonis itu setara dengan D, baik titik 2 protagonis. Kita lanjut soal berikutnya. Pembahasan yang kedua, di sini kita masuk pada pembahasan sinonim atau persamaan kata. Nomor 1 di sini ada kata anomi. Kira-kira anomi ini bersinonim dengan apa? Atau memiliki persamaan arti dengan apa? Apakah A, apatis, B, peduli, C, desakan, D, empati, atau E, iba? Jadi anomi ini berdasarkan KBBI juga bisa diartikan yaitu perilaku tanpa arah dan perilaku apatis. Nah, jika kita cek di opsi A, apatis, ini jelas jawaban yang benar. Opsi B, peduli, ini bukan ya. Ini adalah antonim dari apatis. Kemudian opsi C, desakan, ini juga salah. Opsi D, empati, ini juga salah. Opsi E, iba, ini juga salah. Maka di sini anonim itu memiliki persamaan arti dengan A, apatis. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada kata agronom. Nah, kira-kira nih, agronom ini bersinonim dengan apa? Apakah A, ahli fisika, B, ahli ekonomi, C, ahli agronomi, D, ahli geografi, atau E, ahli hidrologi? Jadi jelas ya, agronom ini adalah pakar atau ahli di bidang agronomi. Nah, jika kita cek di opsi A, ahli fisika, ini jelas bukan jawabannya. B, ahli ekonomi, juga masih bukan jawaban. C, ahli agronomi, inilah jawaban yang paling benar. D, ahli geografi, salah ya. E, ahli hidrologi, juga salah. Maka di sini agronom itu bersinonim dengan C, ahli agronomi. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata antinomi. Nah, kira-kira antinomi ini memiliki persamaan arti dengan apa? Apakah A, kemakmuran, B, ketiadaan, C, berdamai, D, bersahabat, E, kontroversial? Jadi antinomi ini juga bisa diartikan yaitu kenyataan yang kontroversial atau suatu pertentangan. Nah, jika kita cek di opsi A, kemakmuran, ini bukan. B, ketiadaan, masih salah ya. C, berdamai, ini juga salah. D, bersahabat, salah. E, kontroversial, inilah jawaban yang paling benar. Maka antinomi di sini bersinonim dengan E, kontroversial. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata agometer. Nah, kira-kira nih, agometer ini bersinonim dengan apa? Apakah A, alat ukur tekanan udara, B, alat ukur aliran listrik, C, alat ukur kelembapan, D, alat ukur kedalaman, atau E, alat ukur ketinggian? Jadi, agometer ini juga artinya adalah alat untuk mengukur aliran listrik. Nah, sekarang kita cek opsi A, alat ukur tekanan udara, ini salah. B, alat ukur aliran listrik, ini jawaban yang benar ya.
C. Alat ukur kelembapan, ini jelas salah. D. Alat ukur kedalaman juga salah. E. Alat ukur ketinggian juga salah ya. Maka agometer di sini bersinonim dengan B. Alat ukur aliran listrik. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata kecil. Kira-kira kecil ini berantonim dengan apa? Apakah A kerdil, B jumbo, C sedang, D mini, atau E gendut? Kita lihat di opsi A, kerdil, ini salah ya, karena kerdil ini bukan antonim dari kecil, melainkan sinonim dari kecil. B jumbo, ini bisa jadi ya. C sedang, ini masih kurang tepat. D mini, mini juga adalah sinonim dari kecil, maka ini bukan jawabannya. E gendut, ini juga bukan atau masih kurang tepat ya untuk dijadikan antonim kecil, karena gendut itu antonimnya adalah kurus, maka ini juga bukan jawabannya. Maka satu-satunya jawaban yang paling tepat di sini itu adalah B. Kecil berantonim dengan B, yaitu jumbo. Kita lanjut soal nomor 2, di sini ada kata baru. Nah, kira-kira baru ini bisa berantonim dengan apa? Apakah A awet, B muda, C kadaluarsa, D kehabisan, atau E baju? Kita coba cek opsi A, awet, ini masih bukan ya. Kemudian B muda, ini juga bukan antonim dari baru. Kemudian opsi C kadaluarsa, inilah antonim dari baru. Kadaluarsa itu berarti sesuatu atau benda yang sudah lama atau expired atau sudah habis masa berlakunya. Kemudian opsi D kehabisan, ini juga masih bukan antonim ya. E baju juga masih bukan antonim. Maka di sini baru itu berantonim dengan C kadaluarsa. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata kekal. Kira-kira nih, kekal ini berantonim dengan apa? Apakah A abadi, B selamanya, C akhirat, D fana, atau E dunia? Jadi kekal ini juga sifatnya adalah abadi atau tidak mati. Nah, kalau kita mencari antonim dari abadi, maka itu bisa fana atau sesuatu yang mati. Kita lihat opsi A, abadi, ini bukan jawaban ya, karena ini adalah sinonim dari kekal itu sendiri. Kemudian opsi B, selamanya, ini juga masih termasuk sinonim ya, maka ini bukan jawaban. C akhirat, ini tidak berkaitan ya. Kemudian D fana, inilah jawaban yang benar. Karena fana ini juga bisa diartikan yaitu tidak kekal atau sesuatu yang bisa hilang atau sesuatu yang bisa binasa atau bisa mati. Jadi ini bisa menjadi antonim atau lawan kata dari kekal. Opsi E dunia ini juga tidak berkaitan ya. Maka nomor 3 di sini kekal itu berantonim dengan D, yaitu fana. Kita lanjut soal nomor 4, di sini ada kata bebas. Apakah bebas ini berantonim dengan A terlepas, B terserah, C keinginan, D terbang, atau E kekang? Jadi bebas ini juga bisa kita artikan yaitu tidak terhalang atau tidak terganggu, atau bebas melakukan apa saja dan tidak terkekang. Nah, jika kita mencari antonim dari bebas, maka itu bisa terkurung, terperangkap, atau bisa terkekang. Kita coba lihat opsi A, terlepas, ini salah ya, karena ini bisa menjadi sinonim dari bebas. Kemudian B, terserah, ini juga tidak berkaitan. C keinginan juga masih salah ya. Kemudian D terbang, ini juga masih kurang tepat. Kemudian E kekang, inilah jawaban yang paling benar. Berarti nomor 4 bebas di sini berantonim dengan E, yaitu kekang. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang pengelompokan kata. Nomor 1, kata apa yang berbeda? Ada A Selasa, B Maret, C Februari, D Januari, E Senin. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada Senin, kemudian ada Januari. Nah, ini kaitannya adalah Senin adalah hari pertama, kemudian Januari adalah bulan pertama. Kemudian di sini ada kata Selasa dan ada kata Februari. Nah, Selasa itu adalah hari yang kedua, kemudian Februari itu adalah bulan yang kedua.
Maka ini bisa kita kaitkan, Selasa dan Februari itu urutannya sama, Januari dan Senin itu urutannya sama. Dan yang tidak memiliki persamaan itu berarti adalah B, Maret. Karena Maret ini berada di urutan ketiga. Dan di opsi itu tidak ada opsi Rabu. Berarti kata yang berbeda sendiri itu adalah B, yaitu Maret. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kata apa yang berbeda? Ada A, dokter, B, apoteker, C, perawat, D, bidan, dan E, obat. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada kata dokter, ada apoteker, di sini perawat, di sini bidan. Ini semua adalah sebuah profesi. Nah, sedangkan obat ini bukan profesi. Maka yang berbeda sendiri di nomor 2 itu jelas ya adalah E, yaitu obat. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3, kata apa yang berbeda? Ada A, bangku, B, lelah, C, merajuk, D, letih, dan E, kursi. Jika teman-teman perhatikan di sini ada bangku, kemudian ada kursi, ini adalah benda yang sama. Kemudian ada lelah dan ada letih. Ini adalah kata yang memiliki arti yang sama atau mereka bersinonim. Maka ini bisa kita kelompokkan, bangku dan kursi itu berpasangan, lelah dan letih itu juga berpasangan. Maka yang tidak berpasangan di sini atau yang berbeda sendiri itu adalah C, merajuk. Kita lanjut soal nomor 4, kata apa yang berbeda? Ada A, memasak, B, mandi, C, segar, D, makan, dan E, kenyang. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini ada makan, kemudian ada kenyang. Nah, kalau kita makan, maka kita merasa kenyang. Nah, sekarang ada kata mandi dan ada kata segar. Kalau kita mandi, maka kita merasa segar. Nah, mandi dan segar itu berpasangan, makan dan kenyang itu berpasangan. Berarti yang berbeda sendiri itu adalah A, memasak. Oke, teman-teman semuanya, nomor 4 ini adalah soal terakhir dari pembahasan pengelompokan kata. Sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang analogi, juga sudah membahas tentang sinonim dan juga antonim. Jadi, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini ya. Silakan akses video lainnya jika teman-teman masih semangat untuk berlatih. Jika video ini membantu teman-teman semua, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momochi Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.